Dan seiring dengan cantiknya masjid ini, programnya pun juga kita lakukan variasi-variasi, sehingga insya Allah saya tadi sudah menyampaikan tadi malam ya, kita akan menyuguhkan sebuah acara-acara yang lain daripada yang biasanya ya. Kita akan memberikan mubalik yang sangat mencerahkan, mungkin juga akan menampilkan kombinasi mubalik junior dan senior ya kan. Dan yang paling penting, kehadiran teman-teman wartawan ini tidak ada artinya kami tanpa dengan partisipasi dan kawan-kawan semuanya. Ya, karena itu kami di sini juga menciptakan suatu sistem pemediaan yang sangat canggih kan? Karena kita dipercaya sebagai dipilih sebagai ketua asosiasi imam masjid internasional, dan juga ada asosiasi masjid-masjid ibu kota, semuanya menyerahkan Istiqlal sebagai leadersnya. Karena itu Istiqlal ini bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk dunia. Dan yang paling penting juga saya ingin sampaikan, ada satu hal yang sangat diapresiasi oleh termasuk Saudi Arabia tadi ya. Kita ada pendidikan kader ulama dan pendidikan kader ulama perempuan ya. Dan alhamdulillah Saudi Arabia juga akan memberikan kontribusi yang jumlahnya belum kami pastikan, tetapi yang jelas itu akan memberikan kontribusi terhadap lahirnya ulama-ulama cerah dan mencerahkan di Indonesia dan untuk dunia. Oke, makasih. Ada yang mau ditanyakan? Tadi kan Bapak sebutkan soal harus tetap menerapkan prokes ya. Okay. Pelonggaran secara detailnya apa saja Pak? Apakah sudah tidak perlu pakai sajadah lagi, dan setelah tahiyat akhir boleh salam-salaman ya, Pak? Pertama, kami tidak membatasi. Kalau ada yang mau bawa sajadah boleh, tetapi sajadah ini belum pernah dipakai. Ini baru kali ini Jumat ini digelar. Itu sajadahnya baru, itu buatan Turki, karpetnya, karpet Turki. Itu wall, itu bukan imitasi wall. Dan insya Allah kalau menurut penjual karpetnya itu lebih bagus karpet kita daripada karpet yang dipasang di sana ya. Karena ini memang pilihan, Allahu a'lam. Yang kedua juga dulu memang ada kesulitan teman-teman kita untuk mengaji dengan Quran kecil karena lampunya itu redup ya. Kalau dilihat, kalau Quran kecil, Quran besar bisa, tapi alhamdulillah dengan sistem lighting kita sekarang ini itu sudah sangat terang. Quran sekecil apapun insya Allah itu bisa dibaca di Masjid Istiqlal. Kemudian yang ketiga, sound system. Dulu orang berebutan tinggal di depan ya, karena di belakang nggak jelas sound systemnya. Di sini sound system di depan dan paling belakang itu sama kerasnya ya. Itu kemudian juga kita difasilitasi ada semacam itu LCD raksasa itu ya, jadi bisa teks-teks yang dibacakan nanti itu bisa ditayangkan di dinding raksasa Istiqlal ya. Itu sudah lengkap semuanya, dan insya Allah besok juga akan ditampilkan karya internasional ya. Untuk setiap malam sebelum sholat tarawih itu kita ada semacam ya pengajian ayat suci Al-Quran yang ditampilkan oleh para karya kita, dan itu rencananya akan dirilai juga oleh TV dan juga khususnya TV Istiqlal. Ada lagi? Pak, persiapan apa aja yang telah dilakukan Pak? Kenapa? Berapa yang diketahui dalam protokol kesehatan itu kan dalam satu bilik atau satu tempat itu ini berapa persen yang nanti dibutuhkan di dalam? Kapasitas. Oke, kapasitasnya itu memang kami akan menghindari penumpukan, karena di atas ini nggak ada masalah, tetapi yang kami harus hitung nanti pintu-pintu masuk kita ini, pintu masuk, parkir, tempat penitipan sandal, tempat wudhu insya Allah enggak. Jadi kami petakan ada 3 tempat nanti, itu agak sedikit krusial, dan itu saya minta betul-betul pengawas kita, petugas kita itu di pintu masuk, kemudian di pintu naik dari parkir di basement itu kita sudah siapkan beberapa kemungkinan atau alternatif ya. Dan yang ketiga adalah penitipan sandal sepatu. Maka itu kami membagi, kalau kemarin itu titipan sandalnya hanya di bawah tangga sedikit, rebutan itu ya sebelum Covid. Nah sekarang ini kami sebar di luar. Jadi insya Allah dikhawatirkan kerumunan itu akan berkurang, atau mungkin tidak ya, karena bagian utara, bagian selatan
menyebar dan luas tempatnya, tidak lagi di bawah tangga itu yang seperti dulu-dulu ya. Nah, saya kira lihat aja nanti kita kalau ada teman-teman beri masukan kepada kami, insya Allah kita terbuka kok untuk dikritik, tapi insya Allah juga kami akan turun sendiri ya. Ada lagi? Apa secara spesifik Pak untuk bulan puasa nanti, buka puasa kemudian tarawih apa aja Pak harus di? Iya, kita buka puasa mengikuti tradisi yang lalu ya. Dari kita untuk kita ya. Seperti selama ini Istiqlal ini luar biasa ya, karena setiap malam Jumat itu, artinya hari Kamis sore itu buka puasa seperti Ramadan ya. Rajab Syaban seperti kita lihat kemarin, hari Senin dan hari Kamis itu seperti bulan Ramadan, buka puasa. Ada jamaah yang memberikan buka puasa dan jamaah lain yang buka puasa di sini kan. Jadi sudah ada latihan untuk menghadapi Ramadan. Dan yang buka puasa itu juga hampir 1000-an juga setiap hari pada hari Kamis itu. Dan dari mereka untuk mereka sendiri kan. Nah ini juga sama. Kita di Istiqlal ini tidak memfasilitasi secara single ya. Jadi kita berbagi dengan masyarakat dan jamaah. Nah mungkin lebih dari separuh nanti itu buka puasanya itu dari jamaah sendiri. Jamaah untuk jamaah kan memburu pahala Ramadan kan. Tadi Jumatan apa? Salat Jumat pertama tuh mungkin setelah pembukaan dari Ramadan. Iya, salat Jumat selalu dipakai salat Jumat, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Hari Jumat inilah kita tes case, kita uji coba dibuka. Maka itu juga karpetnya baru dipasang tadi. Ya. Jadi saya berterima kasih ya. Kami juga pemantauan tadi ya dilihat ya bahwa semua jamaah kita itu pakai masker. Ya. Jadi sudah terbiasa teman-teman kita itu pakai masker. Dan juga menghindari kerumunan-kerumunan seperti tadi pemantauan itu di penitipan sandal itu saya belum mendapatkan laporan, tapi insya Allah mudah-mudahan hari ini menjadi pelajaran untuk bulan suci Ramadan besok. Ada lagi dah? Tanggapan untuk cek suhu tubuh Pak dan Parking apa tadi? Ada untuk tarawih ke depan ada statement dari Bu Menteri, ada kriteria untuk vaksin booster atau apa untuk tarawih ke depan atau bebas? Iya, saya kira kalau DKI Jakarta kita relatif aman ya, karena hampir seluruhnya ya manusia-manusia aktif di DKI Jakarta ini itu sudah booster. Jadi saya kira sangat terbantu dengan kebijakan pemerintah DKI Jakarta ya untuk memaksimumkan vaksin yang booster itu bagi masyarakat aktivisnya ya, anak-anak kecil atau mungkin orang tua yang sudah ajuza itu ya kita nggak tahu, tapi yang jelas bahwa kita selalu memberikan warning hati-hati. Nah kita menghimbau memang sedapat mungkin siapapun jangan hanya masjid Istiqlal, siapapun yang mau datangi kerumunan itu harus percaya diri dengan booster. Jangan nekat kalau memang belum pernah divaksin. Ya saya menghimbau jangan datang ke tempat-tempat keramaian termasuk masjid. Pak, untuk masuk nih, tadi kita tidak artinya masih harus pakai peduli lindungi diri dan bersuhu juga. cek suhu tubuh juga masih Iya. nanti tarawih. Kita di beberapa titik ya itu ada komputer, ada monitor, jadi otomatis itu ya. Jadi begitu ada yang suhunya di atas rata-rata itu pasti alarmnya akan bunyi. Jadi kita sudah punya mesinnya di titik-titik masuk. Peduli lindungi masih dipakai. Peduli lindungi, iya. Nah apalagi kita juga punya klinik di sini kan, antisipasi seandainya ada persoalan bukan hanya penyakit COVID yang kita khawatirkan, apapun jenis penyakit apapun kita punya kliniknya. Kita ada 2 ambulans standby di sini. Kita juga kerjasama dengan rumah sakit yang terdekat. Kalau ada apa-apa maka sistem penanganannya itu ada tanda-tandanya. Besok lihat dalam bulan suci Ramadan ada petugas kesehatannya ya yang bertugas untuk kalau ada evakuasi segala macam ya. Bahkan sampai pemadam kebakaran pun juga kita bikin sekretariatnya di sini. Pemadam kebakaran itu fungsinya itu bukan hanya untuk mengurus pemadam kebakaran. Siapa tahu ada anak-anak yang kejepit lift, ada ular misalnya, itu tugasnya pemadam kebakaran. Ada longsor atau ada kejepit atau jatuh dari lantai atas. Nah itu tugasnya pemadam kebakaran. Kami bikinkan kantor khusus di sekitar masjid. Jadi ada kliniknya, ada pemadam kebakarannya. Kemudian juga kami kerjasama dengan Satpol PP.
Karena kami ingin agar Masjid Istiqlal ini kita pertahankan kebanggaan ini, tidak akan boleh ada penjual kaki lima yang menempati tempat yang steril, ya, kecuali yang telah ditempatkan khusus, ya, ditentukan khusus. Ini masih kebanggaan kita, kebanggaan dunia, ya. Dan karena itu saya mohon kerjasamanya supaya nanti semua teman-teman yang mungkin masih menganggap masih bisa dagang di Masjid Istiqlal, nah itu mohon maaf, kita akan tertibkan Masjid Istiqlal menjadi sebuah kebanggaan. Ya, kalau Monas bisa bagus, ya, Istiqlal pun juga harus paralel bagusnya. Pak, terkait Pak dijadwalkan Pak Presiden di hari pertama kalau Pak Wapres untuk sholat Iya, Ramadan. selalu kami standby, mau datang tamu siapapun juga. Seperti tadi ini, ya kesannya sangat mendadak, tapi dalam keadaan mendadak sekalipun kita sudah punya protokolnya di sini. Kita sudah terbiasa didadak baik oleh kepala negara kita sendiri maupun kepala negara lain. Kadang-kadang tamu negara itu melihat Istiqlal karena one of the best icon di Jakarta ini adalah Istiqlal. Apalagi dengan adanya terowongan itu paling banyak penggemarnya. Pak, terakhir dari saya Pak, penegasan saja, apakah pada saat tarawih berjamaah nanti itu kapasitas 100% Pak? Iya, kami belum bisa memastikan 100%-nya, karena 100% Istiqlal itu bisa diukur dari mana. Kalau diukur dari karpet merah itu, ya itu baru sekitar 50%. Ya kita ini kan kapasitasnya bisa 300% kalau koridor dan halaman tengahnya itu dipakai. Tapi kalau hanya dihitung masjid itu, depan di masjidnya itu sekitar 100 ribuan. Nah, dengan demikian kalau yang diisi hanya karpetnya itu berarti ya belum sampai 50%. Karena dari 300% hanya diisi 100%. Nanti Idul Adhanya, ya Idul Fitrinya, terutama Idul Adha, pengalaman kami di Istiqlal, biasanya Idul Adha itu lebih banyak. Karena kalau Idul Fitri itu mudik, ya kan. Tapi kalau Idul Adha tidak mudik, maka itu bisa lebih banyak jamaah itu kalau Idul Adha. Nah, Idul Fitri itu nanti kami betul-betul akan ukur, ya, seperti apa kondisi COVID-nya, apakah kita akan buka 100% sampai koridor-koridor yang bawah-bawah atas ini yang akan dipakai, tergantung. Tapi suatu kebanggaan buat Istiqlal kalau dikunjungi oleh banyak orang. Inilah Istiqlal baru, New Istiqlal, bukan hanya bangunannya, tapi program-program dan manajemennya pun juga baru. Berarti Idul Fitri nanti udah akan dibuka juga ya Prof ya, Istiqlal ini? Sholat Idul Fitri? Dibuka, insya Allah. Kita berdoa, kecuali kalau ada pendadakan COVID, kita nggak tahu, ya. Ya. Terakhir, tanggapannya Pak terkait booster ini, pemerintah buat mudik itu Pak, gimana tuh Pak? Oh, saya nggak tahu kalau urusan mudik, ya. Untuk persiapan untuk menjelang ini apa aja yang sudah disiapkan dari Masjid Istiqlal untuk jamaah yang akan datang? Pertama, rapat koordinasi dengan Pemda. Jadi kita sudah koordinasi dengan Pak Wali Kota, ya kan, ke Jakarta Pusat, ya kan. Kita tentu juga kerjasama dengan aparat keamanan, Dandim dengan Polsek, Satpol PP, ditambah dengan konsolidasi internal kita juga. Jadi kami usahakan serapi mungkin kita akan menjadi pelayan rumah Allah. Ya, kita akan menjadi pelayan yang terbaik. Maka itu nanti entitas atau identitas para petugas itu nanti ada. Misalnya siapa bagian kliniknya, siapa yang bagian kebersihannya, siapa bagian security-nya, itu laki dan perempuan sama. Dan di Istiqlal ini satu khususnya, itu kami tidak menempatkan perempuan di belakang. Perempuan laki-laki dalam filosofi Istiqlal itu sama. Maka itu ditempatkan di sebelah kiri laki-laki, perempuan, sebelah kanan laki-laki. Tempat wudhunya pun juga ada eksklusivitasnya masing-masing. Ya, kemudian juga jalan keluarnya, jalan masuknya, supaya tidak ada kesan lokok gesek-gesekan, ya, pergi dan pulang. Ya, pokoknya kita akan lakukan yang terbaik. Dan yang satu saya ingin tambahkan, kita dilengkapi dengan 140 CCTV yang canggih, super canggih. Jangan coba-coba ada yang mau melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, misalnya mengambil handphone orang. Komputer ini kita yang paling canggih di Indonesia mungkin, ya. Jadi begitu ketahuan di titik mana ada pencurian tas, komputer itu bisa menemukan dalam tempo singkat. Biometrik itu, biokameranya itu.
Jadi dalam tempo singkat, oh orangnya ada di sini. Ya, itu sudah pernah kita uji coba ya. Misalnya di titik ini ada kehilangan, orangnya ada di sana, di titik-titik komputer itu akan menemukan. Karena di sini penuh dengan sensor. Jangan coba-coba melakukan pencopetan, itu pasti akan. Kami juga punya sistem kerjasama dengan Polsek. Begitu ada komando dari security ini, maka kita akan jaga pintu-pintu, kecuali kalau loncat pagar. Tapi itu akan dideteksi lagi oleh CCTV. Sampai plat motor mobilnya pun bisa dilihat. CCTV di menara masjid itu bisa melihat plat mobil yang ada di depan istana, yang di Jalan Tamrin. Orang itu bisa kita identifikasi melalui syuting. Nah, jadi saya kira inilah masjid yang paling canggih yang ada di Indonesia.